Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya Paskah tahun ini membawa satu perubahan yang luar biasa dalam hidup rohani Bapak Ibu, semakin meningkat tentunya di hadapan Tuhan. Pemilu sudah selesai, tetapi gaungnya belum selesai, belum reda. Hilir mudik yang namanya berita-berita di dalam media sosial masih berlangsung sampai hari ini. Beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah video yang membuat saya jadi kaget. Karena video ini menggambarkan sebuah komputer yang dimana bisa memperlihatkan peta dunia, lalu terjadi serangan hacker untuk menyerang. Lalu ada yang komentar dua orang di belakang yang saya tidak tahu siapa, dan berkata, wow, ini serangannya banyak. Lalu disebutkan nama-nama negeri yang menyerang dan masuk ke Indonesia. Wah, banyak sekali. Dan begitu serangan masuk, boom, gambarnya ini jadi merah kayak kena bom gitu. Wah, dan mereka berkata, wah ini Indonesia kena hack ini. Banyak sekali serangannya, luar biasa. Dan mereka bisa sebut serangannya dari negara mana aja. Saya lihat itu juga kaget. Apalagi ada orang-orang yang bilang begini, itu servernya KPU juga dihack. Waduh, saya jadi kaget. Itu tempatnya orang simpan semua data di KPU. Itu kalau hilang bagaimana? Selesai saya nonton akan video ini, saya kirimkan ke teman saya, seorang politisi juga. Saya tanya, apa mungkin hal ini terjadi? Apa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana kalau sampai terserang hacker ininya, servernya KPU? Lalu dia jawab saya begini, tenang Pak Hani, tenang. Karena KPU itu bukan hanya punya data digital, tapi KPU itu juga punya data yang dari kertas ini, yang kita coblos, yang ada C1-nya itu, ya kan? Nah, itulah yang dikumpulkan dan dijaga. Kalau yang ada di digitalnya seandainya kena serang, it's okay. Yang penting hard copy-nya masih ada. Itu semua yang dijaga. Tenanglah hati saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu yang menjadi hard copy itu adalah bukti. Bukti pencoblosan. Semua orang ada di situ. Jadi saya kemudian merasa tenang juga. It's okay. Berarti yang penting buktinya tetap ada. Kebangkitan Tuhan Yesus itu juga ada bukti. Banyak orang selalu menyerang doktrin kebangkitan Tuhan Yesus. Doktrin kebangkitan Tuhan Yesus kalau diserang Bapak Ibu, hancur itu kekristenan. Hancur itu ibadah-ibadah. Hancur itu iman seseorang. Hancur semua yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan. Tidak ada gunanya lagi kita beribadah, kita sembah Tuhan, kalau doktrin kebangkitan Tuhan Yesus hancur. Dari zaman Yesus disalibkan, lalu Yesus mati, Yesus bangkit, itu sudah muncul yang namanya hoax. Tulisannya hoax. Itu berbagai macam hoax itu dilontarkan untuk mengatakan Yesus tidak mati. Yesus tidak bangkit. Yesus tetap mati. Tapi Bapak Ibu, dari zaman yang abad pertama, zaman Yesus sampai hari ini 20 abad. Tidak pernah bisa dikalahkan. Tidak pernah bisa dihancurkan doktrin kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tahu kenapa? Karena memang dia bangkit. Itu aja. Kebenaran itu akan terus sampai selama-lamanya. Kebohongan kalau terungkap bubar. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam hidup ini, kenapa Yesus setelah dia bangkit itu nggak langsung naik surga? Kenapa Yesus setelah bangkit dia menampakkan diri? Dan berapa kali Yesus menampakkan diri?
selama 40 hari, lalu kemudian dia naik surga. Berapa banyak kali dia menampakkan diri? 10 kali. 10 kali. 10 kali. Saya bacakan. Nomor 1, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tiba-tiba Maria lihat dia. Kaget. Yang kedua, dia menampakkan diri kepada wanita-wanita yang dari kubur. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Yang keempat, dia menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan dari Emmaus. Dan dia ikut mereka berjalan. Yang kelima adalah dia menampakkan diri kepada 10 murid Tuhan Yesus Kristus tanpa Thomas. Lalu yang keenam, dia menampakkan diri kepada 10 murid Tuhan Yesus dengan ada Thomas. Dan dia berkata, Thomas, ini tanganku yang berlubang. Taruh tanganmu dan jarimu atas lubang ini. Nggak berani udah yakin. Yang ketujuh, dia menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Galilea. Yang semalam-malaman mereka tangkap ikan tidak dapat. Lalu kemudian Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan dan mereka dapat ikan. Mereka datang ke pantai dan Yesus yang tidak tangkap ikan buat makan pagi untuk mereka roti dan ikan. Yang kedelapan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid 500 orang di Galilea sebelum dia naik. 500. Banyak loh 500 pasang mata itu. Yang kesembilan, dia menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri. Yang ke-10, semua rasul lihat Yesus lagi. Wow. 10 kali. Lalu saudara bertanya, Pak, kenapa banyak sekali 10 kali? Supaya yakin dan supaya tidak bisa dipatahkan akan kisah bersejarah ini. Kalau di pengadilan saksi boleh berapa, Pak, Bu? 2 ya, 2 cukup ya. Hitung saksinya Yesus. 10 kali penampakan itu lebih dari 2. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid. Lalu Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Itu nggak main-main. Udah lebih dari 2. Itu sebabnya dari awal sampai hari ini, Bapak Ibu, tidak ada satu manusia bisa hancurkan doktrin kebangkitan Yesus. Ada tuh orang-orang pandai itu di Amerika yang menulis untuk menghancurkan dan menulis dengan maksud Yesus tidak bangkit. Itu tulisannya. Tapi di tengah jalan bertobat, Bapak Ibu, dan jadi Kristen. Orang pandai-pandai. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa Yesus bangkit. Kita harus bersyukur bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hoax. Bukan bualan, bukan omongan tanpa bukti. Ada buktinya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mau sampai kapanpun, tidak ada satu manusia, mau senang mau benci pada Yesus, bisa berkata Yesus tidak bangkit. Silakan. Silakan tulis, silakan cari, silakan selidiki. Bahkan Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu bukan hanya tertulis di Alkitab. Kebangkitan Yesus Kristus ditulis dalam buku sejarah. Yang nulisnya pun bukan Kristen. Tapi dia harus menulis bahwa Yesus bangkit. Penulis sejarah itu harus adil. Harus kredibel. Harus sungguh-sungguh menulis apa adanya. Kalau tidak, nggak dipercaya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau menulis sejarah itu tidak sungguh-sungguh akurat, orang itu tidak akan dipercaya. Itu sama dengan lembaga survei, quick counts. Itu yang ada itu nggak bisa dibuat mainan. Quick counts itu tidak cari uang. Mereka kerja bagi kepentingan negara. Dan tidak ada satu berani korbankan namanya untuk bermain-main dengan quick counts. Kenapa?
Karena kalau dia main-main, habis pemilu, selesai dia, habis pengumuman, bubar dia. Tidak ada satu perusahaan akan mau pakai dia. Karena dia tidak kredibel, tidak akurat. Itu sebabnya dari tahun 2004 sampai sekarang, quick counts itu sangat kredibel, Bapak Ibu. Punya data yang baik. Oh, itu kan quick count cuma ngambil sampel-sampel doang. Bukan yang sesungguhnya, bukan real count, itu cuma ambil sampel. Lah Bapak Ibu kalau tahu sakit demam berdarah itu diambil 1-2 tetes, satu itu ampul, apa diambil semua, darahnya dikuras semua 6 liter. Kita percaya dari sampel Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi 10 kali penampakan itu penting. Terhadap 500 orang lebih itu penting. Sehingga tidak terbantahkan bahwa Yesus Kristus bangkit. Hari ini saya ingin bicara mengenai the resurrection effect. Dampak daripada kebangkitan itu. Bagi saudara dan saya apa? Apakah sekedar tahu, oh ya Yesus bangkit, oh ya puji Tuhan, dia di surga, aku di sini, kapan-kapan ketemu, jangan cepat-cepat, orang lain duluan. Kan bukan begitu. Memahami akan kebangkitan Yesus bukan sekedar membuat saudara dan saya cuman tepuk tangan ke gereja, datang ke gereja tiap hari Minggu, nyanyi nyembah dan yang kayak tadi. Menari. Keren juga tuh lagu. Saking seringnya sampai saya juga bisa itu narinya itu. Tapi datang ke dalam gereja, memahami mengenai kebangkitan Yesus, itu efeknya itu bukan sekedar itu. Ada 3 efek kita mau pelajari. Nomor 1 adalah living victoriously, hidup berkemenangan. Memahami bahwa Yesus bangkit, maka kita itu dengan semangat ada di dalam satu state hidup berkemenangan. Karena kemenangan yang bukan kita punya karena perjuangan sendiri, kemenangan yang karena Kristus sudah menang diberikan kepada kita. Makanya ada ayat yang bilang apa? Kamu lebih dari pemenang. Amin. Kalau kamu lebih dari pemenang, artinya kemenangan itu diberikan kepada kita tanpa kita berjuang. Kristus telah mengalahkan maut. Mari kita lihat ayat-ayatnya di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Living victoriously mengajarkan bahwa Kristus telah kalahkan maut. Setan pikir kalau Yesus disalib, Yesus mati, bubar. Setan salah strategi. Ternyata Yesus naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia. Dia mati, dia bangkit kembali. Itu menyatakan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Dan ini sesuatu yang indah. Itu sebabnya dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena dia sudah berkemenangan dan memberikan kemenangan itu pada saudara dan saya. Kristus telah menebus dosa kita. Tidak ada satupun manusia di dunia bisa mengampuni dosa kecuali Yesus. Tidak ada satu ekor binatang lembu apapun yang disembeli bisa menghapus dosa. Itu hanya simbolik bahwa Yesus Kristus
anak domba Allah lah yang disembelih untuk menghapus dosa umat manusia. Kristus memberi Roh Kudus untuk saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sesuatu yang sangat indah. Yesus beri Roh Kudus supaya mengajar kita cara kita berjalan dalam hidup ini. Supaya kita selalu hidup dalam kemenangan. Penyerangan terhadap doktrin kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, itu udah dimulai sejak Yesus mati. Yesus dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Mulai dari hari ketiga itu, serangan terjadi kepada kenyataan sejarah bahwa dia bangkit. Banyak bicaranya macam-macam. Ada yang bilang begini, Yesus itu bukan bangkit, murid-muridnya salah masuk kubur, kan lagi sedih, jadi lagi sedih, lagi susah, salah masuk kubur katanya. Bapak Ibu, saya beritahu, murid-murid tidak salah masuk kubur. Karena kuburan Yesus itu bukan kayak di Sentong, bukan kayak di Kembang Kuning. Kuburan itu sampai ribuan. Lalu bingung masuk sana, sing mana ya? Kayaknya di sana sambil nangis. Kayaknya sebelah sana kok kemarin. Enggak, kayaknya sebelah sana, kan gelap itu, di mana ya? Mungkin di sebelah sana. Itu kalau kuburannya banyak. Kuburan Yesus itu endel-endel satu. Kuburan Yesus cuma satu. Kubur daripada Yusuf Arimatea itu cuma satu. Di bukit itu hanya ada satu. Tidak mungkin salah masuk. Amin. Kalau salah masuk, berarti ayo, kalau kamu percaya bahwa Yesus tidak bangkit, kalau murid-murid salah masuk, tunjukkan yang benar. Kan pasti ada di sana. Kalau memang tidak bangkit. Betul. Buktinya juga pemerintah tidak mampu tunjukkan di mana kubur yang benar. Kenapa? Karena memang benar bangkit. Itu hoax yang terus saja dilontarkan seperti itu. Ada lagi yang bilang begini, Yesus tidak bangkit. Murid-muridnya itu berhalusinasi. Halusinasi mah nggak ada di sana. Di Israel tidak terjadi halusinasi. Mungkin bisa ada di Jakarta, tapi tidak di tempat lain. Halusinasi itu artinya apa? Melihat seolah-olah ada tapi tidak ada. Itu halusinasi. Fata Morgana. Di padang gurun. Udah haus. Kayaknya ada air tuh, kayaknya ada air. Pergi ke sana, gak ada. Halusinasi itu adalah ketok-ketoken. Dah, jelas ya. Memang kadang-kadang bahasa Jawa itu, bahasa kita itu, bahasa daerah kita itu lebih jelas daripada bahasa Inggris. Yeah. Jadi halusinasi itu semacam kelihatan. Tapi diajak salaman tidak bisa. Kelihatan terus hilang. Yesus tidak demikian. Murid-murid tidak demikian. Dia benar-benar bangkit. Makanya dia tantang Thomas. Ini jariku. Tusuk jarimu ke lubang yang bekas lubang ini. Gak berani tusuk. Murid-murid tidak berhalusinasi karena Yesus itu loh dikasih makan ikan bisa ngambil. Kalau berhalusinasi itu kita kasih kayaknya ada di sini. Saya kasih, saya lepas, ikannya jatuh. Karena sana enggak bisa tangkap. Itu halusinasi. Tapi kalau saya kasih ikan dan ikannya diambil, lalu ikannya dimakan sampai habis, itu bukan halusinasi, itu bangkit Bapak Ibu. Setuju?
Amin Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu memahami, mengerti halusinasi. Halusinasi itu hanya bisa terjadi pada satu orang. Di satu tempat, pada jam yang satu itu juga. Gak bisa halusinasi itu bareng-bareng, rame-rame, 10 orang, 11 orang. Halusinasi gak ada itu ceritanya. Makanya yang berhalusinasi itu cuma satu. 500 orang berhalusinasi rame-rame itu enggak ada ceritanya. Tanya sama dokter, tanya sama ahli psikiater, mau PhD kah silakan. Saya sudah konfirmasi masalahnya dengan psikiater kita PhD. Betul Pak Hani, betul yang tadi dikatakan. Halusinasi itu enggak bisa rame-rame, betul. Memang hanya bisa sendirian, endel-endel. 500 orang nggak bisa, 10 orang, 11 orang nggak bisa, 3 orang pun nggak bisa. Kalau ada 3 halusinasi, 1 aja yang lihat. Aku lihat dia loh barusan. Loh mana? Duduk itu. Enggak, mana? Itu ada. Kok nggak kelihatan? Temannya bilang, kok nggak kelihatan? Itu namanya ketok-ketokan. Nggak betul-betul ada. Kalau orangnya ada 3 lihat, 11 orang lihat, 500 lihat. Makanya tuh Tuhan Yesus itu bangkit dan mau repot-repot dalam 40 hari menampakkan diri 10 kali dengan maksud dan tujuan supaya fakta ini tidak terbantahkan. Amin Bapak Ibu. Ingat tadi, saksi itu berapa? 2 kan? Di pengadilan 2 kan? Kalau dikasih 500 enggak kurang banyak. Overstock gitu. Banyak sekali supaya tidak bisa dibantah. Karena Tuhan Yesus tahu tambah berjalan waktu, tambah berjalan zaman, semakin banyak hoax. Cerita yang enggak. Begitu Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus itu bangkit. Semua yang lihat Tuhan Yesus bangkit. Saudara bayangkan bersama saya. Yesus itu dari menderita, ditangkap di Taman Getsemani, sampai di pengadilan, sampai dipukulin hancur habis-habisan, sampai dinaikkan di atas kayu salib, itu enggak makan, enggak minum. Dikasih minum enggak mau kan, kasih itu yang kecut-kecut itu, asam, enggak mau minum. Tujuannya supaya menahan sakit, enggak mau, dia mau rasakan sakit itu. Enggak makan. Habis itu dari sana diturunkan, sudah mati kan, masukkan di dalam kubur 3 hari. Kalau dia bangkit biasa, itu bangkitnya itu lemes saudara. Kena makan. Ketemu Maria itu kan kayak begitu. Iya kan? Oh sorry ya, Yesus bangkit, inilah aku. Tidak ada kelemahan, tidak ada lagi sakit, tidak ada itu. Dia bangkit dengan luar biasa gagahnya. Itu Tuhan kita. Jadi nomor 1, living victoriously. Tahu bahwa dia bangkit itu harus memacu, memotivasi saudara dan saya untuk kita hidup apa? Hidup berkemenangan di dalam Dia. Percaya Alkitab lebih lagi, percaya firman-Nya lebih lagi, percaya kuasanya lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah living faithfully. Hidup dengan setia. Itu yang Tuhan mau. Kalau tahu dia bangkit, setialah. Kalau fakta sudah bicara bahwa Yesus bangkit, setialah. Sembah Allah yang hidup kita ini. Saudara dan saya itu sembah Allah yang hidup. Kita bukan sembah patung. Yang punya mata nggak bisa lihat.
Punya telinga tidak bisa dengar. Punya tangan tidak bisa bergerak. Punya kaki nggak bisa bergerak. Punya hidung dan tidak ada nafas di dalamnya. Sorry, Yesus Kristus hidup. Dia bisa dengar doa saudara. Dia bisa tolong saudara waktu saudara mengalami kesulitan. Dia bisa berikan kepada saudara mujizat yang saudara butuhkan dalam hidup. Itu sebabnya kita itu mengucap syukur menyembah Allah yang hidup. Kalau tahu dia hidup, jangan sembarangan. Nyembah Tuhan jangan sembarangan. Amin Bapak Ibu. Itu di tempat lain itu. Satu tangan nyanyi nyembah Tuhan. Di belakang ini game jalan terus online. Gimana sih? Kita itu loh menghadap pejabat aja nggak berani kita hidupin HP kita. Saudara yang selalu berhubungan dengan pejabat tahu itu. Karena kita menghargai, respect. Kita sebelum masuk kita matikan. Nggak ada kan kita duduk sama pejabat bilang, sebentar Pak, ini pembantu saya tanya ini. Kenapa? Oh pakai garamnya agak banyak dikit ya. Pembantu biasa sering nelpon Pak. Nggak ada, nggak berani kita angkat, matiin. Kita respect. Ini Allah yang kita sembah. Jangan main-main, jangan sembarangan. Harus keluar dari hati pujian kita, penyembahan kita dari hati. Sembah Allah yang berkuasa, nggak main-main ini. Matius 28 itu. Ayatnya yang ke-18 itu. Luar biasa. Yesus mendekati mereka berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow. Kita barusan pemilu Bapak Ibu. Itu untuk mencari pemimpin negara yang bukan selama-lamanya. Cuman 5 tahun. Kita barusan pemilu ini. Kita itu cuma cari pemimpin untuk teritori kawasan Indonesia saja. Tapi Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Meliputi semua negara. Internasional itu. Dan termasuk di sorga. Luar biasa. Betapa kita itu harus menghadap dia itu dengan hati yang penuh takut akan dia. Takut dalam pengertian menghormati. Respect kepada dia. Karena dia penguasa. Kita itu menyembah hakim yang akan datang. Dia disebut hakim yang akan datang. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sudah jelas Alkitab itu katakan bahwa Yesus Kristus adalah hakim agung yang akan datang di akhir zaman menghakimi yang hidup dan yang mati. Bahkan itu pun ada tertulis dalam kitab suci orang lain. Bahwa Nabi Isa akan datang menjadi hakim. Betapa dahsyat itu. Kita harus menyembah dia dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih. Takut akan dia. Paskah harus membawa saudara dan saya melangkahkan hati dan hidup dengan ada rasa takut. Jangan jadi orang itu hidup, ya Pak. Jangan jadi orang hidup takut istri. Bu, jangan jadi orang hidup takut suami. Takut itu Tuhan. Percuma kalau cuma takut istri. Kalau masih ada dan kelihatan takut. Kalau sudah di luaran, sudah 2000 km lebih. Lain cerita kan, bojoku gak ono, bojoku gak ono. No worry, no worry. Jenderalku gak ono di oma. Gitu ya. No. Mau ada istri, mau gak ada istri, kita hidup takut Tuhan. Titik. Amin.
Yang tidak katakan amin, curigailah dia. Mau ada istri, mau nggak ada istri, nggak ada suami, tetap kita mau berjalan dalam kesucian, kekudusan. Amin. Oke, semua cocok, beres. Itu namanya takut Tuhan. Jangan jadi manusia takut manusia. Kalau dia ada dekat, kita takut. Dia nggak ada, sembarangan hidup. Yesus sudah bangkit. Kita harus hidup takut akan dia. Amin Bapak Ibu. Saya dengar CCTV paling top di dunia sekarang itu di China. Banyak sekali. Satu negeri itu banyak. Masuk akal karena masyarakatnya 1,4 miliar. Jadi CCTV-nya itu kalau sampai ratusan ribu itu masuk akal. Pernah ada yang coba itu. Coba gara-gara begitu. Lalu dia lari masuk ke mall lantai 1. Di dalam mall lantai 1. Dekat pintu itu. Baru 6 menit polisi udah datang semua. Mengerubuti dia. Dan dia cuma berterangkan pada polisi, saya cuma testing. Seberapa sigap polisi. Hebat loh. Hebat, di sana tuh gak main-main. Kita lewat dengan naik sepeda aja begitu. Udah tahu itu siapa. Ketangkep udah. Datanya lengkap. Karena CCTV-nya sangat bagus sekali. Kayaknya saya perlu itu untuk taruh di HFC. Maksudnya itu untuk absensi. Gitu, siapa yang hadir tahu kita dengan cepat. Kapan waktu, beberapa tahun yang lalu orang Jepang 6 datang ke HFC sini. Ngajak ngobrol dengan saya kasih mereka tugas. Saya bilang kau pulang ke negaramu, katamu negara Jepang hebat ya, tolong buatkan absensi untuk gereja. Karena sampai hari ini belum ada absensi yang orang lewat tok tahu gitu. Jangan-jangan saya harus beralih ke China. Iya, Bapak Presiden kita aja kan condong ke China sekarang ini. Karena kemajuannya sangat luar biasa. Saya pergi China baru-baru itu dikasih tahu Bapak Ibu bahwa dari Hong Kong itu selalu ada kadang-kadang itu TKW Indonesia itu jalan-jalan masuk ke China. Tapi tidak semuanya pengen jalan-jalan, ada yang ingin melarikan diri dan mau hidup di China. Nah, dapat gaji jauh lebih besar dan lain sebagainya. Wah, ketahuan. Pandai sekali. Udah ditunggu waktunya untuk pulang dengan bus rame-rame, nggak pulang. Tunggu 1 jam nggak bisa, akhirnya harus berangkat. Kemana orang tadi ya? Lapor ke polisi. Oke, dicari tahu. Aduh, gampang sekali cari tahu. Bisa tahu, oh dia dari bus dia lari ke mall. Dari mall dia ada di toilet yang ini. Dari toilet itu dia keluar udah pakai masker. Tahu dia. Udah pakai topi putih. Udah ganti celana jeans. Udah ganti kaosnya, warnanya udah ganti. Dari sana dia lari ke ganggang, dia berhenti. Kemudian dia keluar lagi. Akhirnya ditangkap. Kok bisa tahu ditangkap gimana? Ini rahasianya ini. Jangan kasih tahu orang lain. Kenapa dia bisa ketangkep? Orang itu lupa ganti sepatunya. Jadi CCTV itu kejar dan lihat sepatunya kok podo. Ya ini orangnya tangkap. Nah udah janji jangan kasih tahu orang kan? Iya. Jadi jangan kasih tahu orang. Itu ceritanya Bapak Ibu. CCTV sorga itu dimulai sejak kita itu ada di dalam kandungan ibu kita. Sampai nanti kita turun. Dimakamkan. CCTV itu 24 jam. Tidak pernah ada blank spot. Tidak pernah itu servernya mati. Tidak pernah itu internetnya down. CCTV sorga itu 24 jam. Kita tidur pun tetap disorot begini. Ngorok berapa kali tahu. Ya, ke toilet berapa kali semalam tahu. Kan gitu Bapak Ibu. Betapa kita harus tambah takut pada Allah yang seperti itu. Allah yang dahsyat. Yang CCTV-nya selalu lihat kita. Apa yang kita ucapkan. Apa yang kita perbuat. Apa yang kita rancang dalam pikiran dan hati kita. Dia tahu.
Itu sebabnya kita harus hati-hati. Yesus bangkit. Hiduplah setia kepada Dia. Jatuh bangun model apapun setia. Itu penting. Sudah lihat berkat atau belum lihat berkat, setia. Sudah sembuh atau belum, setia. Udah dapat jodoh atau belum, setia. Amin Bapak Ibu. Ya. Masa depan itu kabur atau sudah jelas, setia. Itu penting. Nah, yang ketiga kita lihat bersama-sama adalah living as witness. Hidup sebagai saksi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saksi itu selalu positif. 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 Itulah yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun, kuasa itu turun atasmu. Engkau jadi saksi di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi. Yesus bangkit, yang Dia mau dari saudara dan saya, kita jadi saksi. Saksi atas apa yang Dia sudah katakan, apa yang Dia lakukan. Saksi atas apa yang kita tahu lewat firman. Saksi selalu aktif. Selalu aktif. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau. Menjadi saksi. Membawa jiwa. Mempengaruhi orang kepada kasih kebenaran yang sesungguhnya itu. Yang kita dapatkan dalam Kristus. Saksi itu selalu aktif. Boleh saya tanya Bapak Ibu, apakah Anda aktif buat Tuhan? Apakah engkau aktif bagi Dia? Firman sudah bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadilah saksi yang aktif. Saksi itu selalu mempengaruhi. Selalu. Ini yang Tuhan mau. Bahwa hidup saudara jadi pengaruh. Itu sebabnya dikatakan kamu adalah garam dunia. Artinya kalau garam itu diambil sedikit, Bapak Ibu ditaruh di sop. Yang belum ada garamnya, sop itu harus jadi apa? Asin. Kalau diambil garam sedikit ditaruh di sop, sopnya tidak asin, apa yang kita lakukan? Ambil lagi, taruh lagi, udek lagi, belum asin. Apa yang kita lakukan? Ambil lagi, taruh lagi, udek lagi, tidak asin. Kita langsung lihat, ini garam atau bukan. Jangan-jangan tepung. Ini garam atau bukan? Kalau garam harus jadi asin. Artinya mempunyai pengaruh. Kamu adalah terang dunia. Masuk dalam kamar yang gelap, kita kasih lampu, boom, langsung terang. Terang itu mempengaruhi. Kita harus tanya sama diri sendiri. Apakah saya ini orang Kristen yang punya pengaruh atau tidak? Sampai di mana pengaruh saya sebagai orang Kristen? Pengaruh apa saja yang sudah saya lakukan kepada orang lain? Apakah orang lain semakin dekat Tuhan karena bergaul dengan saya atau tambah jauh? Apakah orang lain itu ditolong Tuhan dengan bergaul dengan saya atau tidak dan belum? Apakah dia semakin mengerti firman karena bergaul dengan saya atau tidak? Sampai di mana kita punya pengaruh? Ini yang kita harus tanyakan di dalam hidup. Saya membaca kisah mengenai seorang dokter namanya Dr. Litchfield. Gelar S3,
pendeta ini, Dr. Litchfield. Satu kali ketemu orang, ternyata jemaatnya. Pak Pendeta, ya, masih ingat saya? Siapa ya? Lupa ya? Iya, lupa, siapa ya? Biasalah pendeta lupaan. Iya, dikasih tahu namanya. Oh, oke. Pak Pendeta, saya ketemu Anda ingin terima kasih sama Anda. Loh, terima kasih apa? Bapak, beberapa tahun yang lalu Pak, khotbah Bapak itu mengubahkan hidup saya. Oh iya, saya khotbah apa? Dia sebut judul khotbahnya. Oke. Apa yang berubah dari kamu? Dulu saya ini narkoba Pak. Rumah tangga saya hancur. Anak saya tinggalkan saya. Istri saya nggak mau bicara sama saya. Kerjaan saya morat-marit Pak. Tapi setelah dengar khotbah Bapak, saya pulang, saya janji sama diri saya harus berubah. Seperti yang Bapak khotbahkan. Jadi orang yang baik, kerja yang baik. Saya lakukan Pak. Sekarang saya jadi baik Pak. Saya mau terima kasih sama Bapak. Oke. Salaman. Pendeta tanya, tadi khotbahnya saya apa itu waktu itu? Dikasih judulnya. Dia pulang rumah pendetanya. Dia cari di filenya khotbahnya. Dia lihat, khotbah apa sih saya ini kok sampai orang itu berubah? Oh, khotbah ini biasa ini. Ini khotbah saya ini enggak bagus, ini jelek. Bahkan pendeta itu menulis di atas lembaran itu responnya. Ditulis di situ. Khotbah saya jelek, suasananya hancur, tidak ada satu jemaat dengerin saya. Gitu tulisannya. Itu yang ditulis. Makanya terus dimasukkan di dalam file. Jadi waktu dia baca kembali, ternyata yang khotbah yang dia anggap hancur dan gagal karena tidak ada yang dengar, sudah mengubahkan satu jiwa. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Kita ajak orang, kita bersaksi, kita doakan. Mungkin kita cuma bilang Tuhan Yesus berkati engkau. Itu bisa membawa perubahan. Bisa nggak? Bisa. Kita telepon, kita WhatsApp, renungan yang baik kita WhatsApp. Lensa firman kita kirim kepada orang. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi berkat. Ibu Agnes itu sering. Kalau kemana begitu dengan saya. Kadang keluar kota. Pegawai toko bisik-bisik sama temennya. Jadi kita deketin. Kenapa? Suaranya kayak kenal. Ini ibu yang di lensa firman itu ya. Gitu. Artinya sudah menyebar lensa firman dengan baik. Saudara mungkin tidak bisa khotbah. Tidak bisa ngatur kata-kata. Nggak tahu ayat apa mau dikasih. Kalau dapat renungan baik, kirim ke orang lain. Jangan-jangan hari itu dia memang butuh. Dan itu akan mengena. Dan akan mengubahkan. Jadilah saksi yang sangat luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini kita belajar mengenai efek daripada resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar di dalam kehidupan kita bahwa kita harus hidup berkemenangan, living victoriously. Itu yang Allah mau. Mau jatuh bangun model apa? Bangun lagi. Yang penting itu Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita. Kita belajar supaya di dalam kehidupan kita, hidup itu setia, living faithfully, setia. Mau jadi apa hidup ini? Setia. Itu aja. Tuhan mau saudara dan saya setia. Kalau anak manusia itu datang di atas muka bumi ini untuk kali kedua, adakah ia mendapatkan iman di atas muka bumi? Iman tidak pernah pisah dari setia. Orang yang beriman pasti setia. Itu sebabnya kita harus jaga iman kita dan setia kita. Living as witness. Hidup sebagai saksi. Itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar hidup nyanyi tepuk tangan penuhi gereja kemudian pulang. No, tapi kita mau hidup. Bagaimana kita hidup sedemikian rupa. Orang lain bisa ketemu Tuhan. Orang lain bisa menyembah Allah. Orang lain bisa cinta. Orang lain bisa hidupnya sungguh diubahkan oleh firman. Itu yang Tuhan mau.
Dan kalau kita hidup seperti itu, percayalah, kebangkitan Kristus memang sungguh ada di dalam kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Paskah bagi Bapak Ibu semua. Amin.